Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit, lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? kata Yesus kepada mereka. "Berapa roti ada padamu?" 7, Jawab mereka. dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan. Allah yang penuh belas kasih. Renungan oleh Romo Erik Wahyu Cahyana, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, ada sebuah cerita. Suatu ketika seorang bapak bertanya, "Romo, kata Romo, Tuhan itu Allah yang penuh belas kasih. Tapi mengapa Tuhan tidak mau membuat saya kaya raya seperti para konglomerat?" Lalu Romo pun balik bertanya, "Pernah tidak Bapak mengalami sakit, kemudian sembuh dan lapar, lalu kemudian kenyang?" Lalu sang bapak menjawab, "Sering Romo." Lalu Romo berkata lagi, "Ketahuilah Pak, meskipun tidak kaya raya seperti konglomerat, yang menyembuhkan ketika sakit dan yang mengenyangkan Bapak ketika lapar adalah Tuhan, Allah yang penuh belas kasih." Kita juga seringkali bersikap seperti Bapak yang disebutkan di atas. Kita lebih fokus untuk memerhatikan hal-hal yang kurang dalam hidup ini daripada rahmat membahagiakan yang dikaruniakan oleh Tuhan setiap hari. Akibatnya, kita jadi orang yang jarang bersyukur kepada Tuhan. Hidup selalu dipenuhi oleh keluh kesah dan kemuraman. Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang menyembuhkan penyakit dan memberi makan ribuan orang melalui mukjizat. Injil bersaksi bahwa Tuhan Yesus melakukan itu semua karena hatinya tergerak oleh belas kasih. Sesungguhnya, Tuhan juga sering menyelenggarakan mukjizat yang didasari oleh hatinya yang berbelas kasih. Dalam hidup, Tuhan berkali-kali menyembuhkan kita dari penyakit yang kita derita. Dengan belas kasih-Nya, Tuhan juga selalu memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan, terutama makanan sehari-hari. Penyakit yang diderita dapat sembuh karena kita pergi ke dokter dan mengkonsumsi obat yang baik. Kita juga sering berpikir bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari karena kita telah bekerja dengan keras. Sama sekali tidak terlintas dalam pikiran kita bahwa di balik rahmat itu sesungguhnya ada belas kasih dan campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kiranya tidak ada ungkapan syukur yang lebih baik selain berbelas kasih kepada sesama yang menderita sebagaimana Tuhan telah berbelas kasih kepada kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini.
Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.